A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin wa nahana 'anit tafarruqi wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini atau malam hari ini kita dapat kembali mengisi kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat serta salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, Bapak Imam kita, dan yang sangat saya hormati Bapak serta Ibu yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Sebelum saya mengisi kegiatan kita malam ini, pertama-tama saya mohon maaf. Bulan yang lalu saya tak dapat datang dikarenakan hujan. Dari habis sholat udah mau masuk isya baru berhenti hujan. Saya tidak bisa hadir pada saat itu. Mohon maaf saya kepada Bapak dan Ibu. Kita mulai pengajian kita pada hari ini sesuai yang telah disampaikan kepada saya. Kita mencoba mengangkat beberapa hadis yang akan kita diskusikan. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi diri saya, bagi Bapak dan Ibu yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Ada 3 hadis yang akan coba kita angkat pada malam ini. Insyaallah hadis ini sesuai dengan literatur yang ada, termasuk dan tergolong pada hadis yang dapat kita jadikan hujjah. Yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masiratu yawmin wa lailatin illa ma'adzi mahramin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li imra'atin, tidak halal. Makna tidak halal itu artinya yahrumu, haram. Ya Pak, tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram. Ke situ begini, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tusafiru masiratu yaumin wa lailatin, berjalan dia, musafir dia, perjalanannya itu perjalanan 1 hari 1 malam
illa ma'adzu mahromin, kecuali ada pendampingnya, mahromnya. Yang pertama dulu, seorang perempuan tidak dibenarkan, tidak diizinkan, diharamkan untuk musafir. Tahu musafir, Pak? Berjalan. Perjalanannya itu perjalanan 1 hari 1 malam, kecuali ada mahromnya. Siapa mahrom itu, Pak? Nanti kita bicarakan. Soalan saya sampaikan, mahrom itu siapa? Itu hadis pertama. Kalau seandainya ada dibaringi dalam hadis ini, tu'minu billahi wal yaumil akhir, wanita yang beriman kepada Allah dan percaya dengan hari akhirat. Ada orang berjalan 3 hari 3 malam, perempuan itu berjalan dia, musafir dia, tanpa ada mahromnya. Itu berarti dia tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya hari akhir. Banyak hadis yang berhubungan dengan kata-kata tu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa ada hubungannya? Apa hubungannya beriman kepada Allah dengan hari akhirat itu? Hubungannya adalah orang yang beriman kepada Allah yakin dan percaya dia bahwa setiap perbuatannya baik ataupun buruk pasti dibalas di betul enggak, Pak? Balasan itu di mana, Pak? Ada enggak balasan itu di dunia ini? Ada, tapi belum dikatakan balasan yang sempurna. Di dunia ini seandainya pun ada balasan, itu hanya sekedar peringatan. Maka ada hadis mengatakan, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tempat berbuat, akhirat tempat balasan. Di dunia ini tempat kita berbuat, mau perbuatan baik, mau perbuatan buruk, balasannya nanti di akhirat. Jadi kalau kita berkata, Pak, balasan amal Bapak tak ada, belum. Karena itu masanya di akhirat. Di akhirat baru kita tahu ada enggak balasannya itu, benar enggak balasan itu ada. Di sini kita cuma punya keyakinan, ada keyakinan kita kepada Allah bahwasanya perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan ada balasannya di mana? Di akhirat. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, innahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Ibni Abbas, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi keduanya. Siapa itu? Anak Ibnu Abbas dan Ibnu Abbasnya, anaknya dan Ibnu Abbasnya. Maka radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Siapa? Ibnu Abbas, anak Ibnu Abbas itu anaknya, kemudian Abbasnya. Annahu atau innahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam
la yakhluwanna rajulun bi imra'atin, tidak dibenarkan seorang lelaki dengan seorang perempuan bersunyi-sunyian, berdua-duaan, illa ma'aha dzu mahramin, kecuali bersama keduanya ada mahramnya. Wala tusafirul mar'ati illa ma'azu mahramin, tidak dibenarkan seorang perempuan itu musafir kecuali ada mahramnya. Faqala rajulun, maka ketika itu seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna imro'ati kharajat hajjah, sesungguhnya istriku dia mau keluar, mau berangkat mengerjakan ibadah haji. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, istriku mau berangkat mengerjakan ibadah haji, sementara saya sudah didaftarkan mau berangkat mengikuti perang yang satu dan perang yang kedua. Kata baginda Rasul, qala intolik fahuj ma'a imro'atak, hei sahabatku, jangan ikut berperang, pergilah engkau mengerjakan haji bersama istrimu. Ada 3 dalam hadis ini. Pertama, tidak dibenarkan seorang laki-laki itu berdua-duaan dengan seorang perempuan tanpa ada mahram. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dibenarkan seorang perempuan itu untuk musafir dia kecuali ada mahramnya. Yang ketiga, tidak dibenarkan seorang perempuan itu musafir dia mengerjakan ibadah haji tanpa ada mahramnya. Ibadah haji kan ibadah mulia. Sampai pada saat itu seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, istriku kan mau mengerjakan ibadah haji, sementara saya akan berangkat mengikuti peperangan melawan orang-orang musyrik, mana yang harus saya pilih? Kata baginda Rasulullah, tinggalkan itu berperang, ikutlah istrimu mengerjakan ibadah. Jadi muhrim itu dalam hadis ini termasuk suami. Untuk mengerjakan ibadah. Apalagi kalau perempuan itu mau berangkat ke Bali, Pak. 3 hari dia di Bali. Jangankan untuk haji aja, untuk mengerjakan haji, Nabi menyuruh perempuan itu untuk didampingi oleh mahramnya. Tidak ada bisa mahramnya mendampinginya adalah suaminya. Sampai-sampai perang pun dibatalkan oleh Rasul untuk seorang lelaki hanya untuk menemani istrinya berangkat mengerjakan ibadah. Tegas, tak ada bagi kita. Ibu, kalau begitu sangat susah Pak Ustadz Islam tuh. Tidak. Gimana anak saya misalnya berangkat dia sekolah, apakah harus ditemani? Dalam hadis dikatakan tusafiru yaumin walailatin, kalau perjalanannya itu sudah 1 hari 1 malam. Sekarang kan nggak aman. Perjalanan sekarang boleh dikatakan tak lagi
menunggu 1 hari 1 malam itu lagi bisa secepat mungkin kita sampai. Jadi ada keringanan di dalam ajaran agama kita. Misalnya nak kita misalnya berangkat dari sini ke Panam sekolah, apakah harus kita temani tiap hari? Ya kalau bisa temani untuk mengantar ke sekolah, karena kejahatan sekarang kan main, Pak. Kejahatan terhadap perempuan. Terhadap perempuan itu sudah sangat mengkhawatirkan kejahatannya. Jadi yang pertama seperti itu. Nah, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi hadis Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwan nabi imra'atin laisa ma'aha dzu mahramin minha fa inna salisuhuma asy-syaitan." Dari Jabir radhiyallahu anhu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah dia bersunyi-sunyian. Jangan dia bersunyi-sunyian dengan seorang perempuan yang tidak ada baginya mahramnya. Fa inna salisuha asy-syaitan. Yang ketiga adalah setan. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya punya anak perempuan. Malam minggu datang pacarnya ke rumah, duduk di rumah, mereka cerita di rumah. Tapi ketika mereka di ruangan tamu tersebut, mereka cuman berdua, ayah dan ibunya masuk kamar. Kira-kira berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak, Pak? Hah? Dalam rumah nih, dalam rumah. Di rumah kita itu anak kita datang pacarnya, calonnya lah, atau tunangannya lah, kita buatlah tunangannya, datang tunangannya. Begitu tunangannya datang, ayah dan ibunya masuk kamar. Ini ayah ibunya sangat pengertian, dia mengerti. Kata ibunya, "Pak, yuk kita ke dalam, yuk kita nonton di dalam aja, biarlah mereka di depan." Kira-kira berdosa atau tidak? Hah? Kalau jauh-jauhan, satu di kursi sana, satu di kursi sini. Berjarak ya, Pak? Tidak rempet. Kata Bapak tuh, lihat kondisinya. Kalau mereka berjauhan tidak berdosa. Kata Bapak tuh, ini bukan kata saya. Ada lagi, Pak, yang punya pendapat? Kasih tabir, Ustaz. Dikasih tabir. Apa tabirnya, Pak? Kayak tirai ini. Oke, tirai ini. Berarti tak saling memandang. Cuman berbicara di belakang tabir. Masih adakah seperti itu? Masih ada enggak seperti itu sekarang? Kurasa tak ada. Jadi supaya jangan berdosa harus bikin tabir, Ustaz. Hah? Karena dia mau berhitung kapan mau rencana pernikahannya. Sebenarnya tidak. Kalau mereka berhitung kapan rencana pernikahannya, tidak akan harus ada tabir. Tabirnya di situ ayah dan ibunya cukup. Didampingi oleh orang tuh. Tapi Ustaz hanya tadi bapaknya keluar. Bukan keluar. Saya mengatakan bukan bapaknya keluar, Pak. Bapaknya punya perhatian. Mengerti, kata bapaknya. Begitu calon menantunya datang, masih tunangan nih, kata bapaknya dan ibunya. "Pak," kata ibunya, "apa? Ayo kita ke belakang, biarlah mereka di depan berdua." Kan itu pertanyaannya. Kira-kira berdosa enggak orang tuanya itu? Hah? Orang tuanya katanya. Iya. Dua-duanya lah, dua-duanya, orang tuanya, anak-anak itu berdosa atau tidak? Benar-benar saya. Oh, karena? Nah,
Kata bapak tadi, makanya bapak tadi menjawab, kalau mereka itu berjauh-jauhan, kata bapak itu tidak berdosa. Nah, saya mencoba mengangkat, Bapak Ibu, ada ayat dalam Al-Quranul Karim, nanti dijelaskan oleh seorang mufassirin, Ibnu Katsir. Nah, apa ayatnya? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. Ayat itu bukan mutlak mengharamkan zinanya, tapi dalam ayat itu mendekati zina pun haram, apalagi zina. Maaf. Untuk menjawab yang Bapak bilang tadi, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ada 9 macam yang disebut perbuatan mendekati zina itu. Ada 9. Kalau perbuatan itu dibuat, itu berarti sudah mendekati belum berzina, mendekati zina. Mendekati zina saja haram hukumnya, apalagi berzina. Nah, apa perbuatan yang dikatakan menurut tafsir Ibnu Katsir itu? Apa perbuatan yang menghampiri mendekati zina itu? Pertama adalah al-ikhtilaf, bercampur. Kalau laki-laki dengan perempuan bercampur, itu sudah mendekati zina. Hah? Bercampur itu artinya ada satu tempat itu bercampur, di situ laki-laki dengan perempuan bercampur. Laki-laki bisa masuk, perempuan bisa masuk. Hah? Itu namanya mendekati zina. Ya, satu. Berarti bercampur itu disebut perbuatan mendekati zina. Hukumnya itu sudah diharamkan menurut tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, yang mendekati zina itu adalah berdua-duaan tanpa ada muhrim. Sama ada berdekatan atau tidak, berdua-duaan tanpa ada muhrim, maka disebut mendekati zina. Nih, walaupun tak bisa kita lakukan lagi, Pak. Kita cuma cerita hukum aja dulu. Mungkin tak bisa kita lakukan lagi nih. Misalnya, mohon maaf. Saya misalnya tukang ojek. Sewa saya perempuan yang bukan muhrim saya. Secara pendapat Ibnu Katsir ini mendekati perbuatan zina. Saya tukang ojek nih. Tiba-tiba sewa saya itu perempuan ada. Saya bawa dia sampai ke Limbungan ujung sana, saya antar dia. Berdua kami di Honda itu. Sama ada perbuatan itu saya perbuat atau tidak, atau hanya sekedar mengantar dia ke rumah, ini disebut perbuatan mendekati perbuatan zina, termasuk yang dilarang di dalam ayat tersebut, kata Ibnu Katsir. Hah? Nah, itu kan berdua oke lah. Kalau misalnya di angkutan umum dan di angkot itu, namanya tadi berdua-dua bersunyi-sunyian, Pak. di angkot kan bisa 4 ke 5 orang. Nah, maka keluar dulu dari pertama itu, dari yang kedua keluar dulu. Misalnya, bagaimana kalau kami di angkot ada 10 orang? Itu bukan berdua-duaan namanya. Banyak, Pak.
Betul, Ustaz. Tapi maka ada ikhtilat Nomor satu perginya tuh. Oke, nomor satu perginya bercampur. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Minta maaf. Masuk dalam pesawat, masuk di pasar. Apalagi di pasar. Di pasar itu bukan hanya bercampur lagi, bersenggol-senggolan. Maka sampai-sampai Nabi mengatakan tempat yang paling buruk di dunia itu apa? Pasar. Saya pernah sekali, Pak, ada undangan pesta ke Kerinci. Berangkat saya, 2 mobil kami dari Pekanbaru, masih keluarga juga. Sampai di Kerinci, Pak, biasakan kita kalau resepsikan sama-sama dengan bini awak. Saya bawalah bini awak berdua kami, istri saya duduk satu datang bapak tuh, Pak, mohon maaf, istri bapak jangan di sini, istri bapak di sana. Di sini tidak boleh bercampur walaupun bini bapak. Ada seperti itu, Pak? Wah, maaf Pak, maaf Pak. Saya katakan dengan dia, Pak, ini kan bini saya. Ya, bini bapak kan di rumah. Ini tempat umum. Jadi gini, Ustaz. Di pagi saya, kalau di Mekah itu atau di Masjidil Haram lah, di bawah waktu sholat, ada lagi cerita, Ustaz. Kadang-kadang kita di sini, dia di sini, di sana. Nah, Atau dia di sini, suami di sini sebelah sana, sebelah laki lagi. ya, Atau di depan kita perempuan. ya. Nah, kalau sekarang saya nggak tahu. Tapi kalau di Madinah memang Diasingkan, dipisahkan. kalau di Masjidil Haram ya saya nggak tahu sekarang ya. Ya. Gimana itu, Ustaz? Jadi saya kira itu harus lihat kondisinya juga, Ustaz. Maka ada dalam kaidah ilmu fikih ada disebut ad-duraratu yuzak. Kalau udah mudrat dia, hukum akan diangkat. Misalnya begini, kalau saya berpisah dengan istri saya, khawatir nanti bini saya itu akan dilarikan orang. Jangan berpisah. Ini hukum sudah darurat. Tak bisa lagi. Jadi kaidah ilmu fikih ad-daruratu yuzak. Hukum itu bisa diangkat kalau sifatnya sudah darurat. Darurat itu tidak ada pilihan lagi. Tak ada pilihan. Melihat fitnah yang akan terjadi. Misalnya lah dulu, kan sering orang bilang, kalau kita mau naik bus atau naik mobil di kota Mekah itu, jangan duluan bini kita masuk ke dalam, Pak. Kalau duluan bini kita masuk ke dalam, larikan orang. Kondisi-kondisi masyarakat itu. Artinya, ketika ada konsep darurat namanya, tak bisa tidak lagi, itu yang harus terjadi, mau tak mau, namanya darurat. Nah, yang kedua, bercampur. Kemudian ada yang ketiga, selain daripada bercampur, yaitu adalah yang disebut dengan tabarruj. Tabarruj itu adalah perempuan yang memperlihatkan perhiasannya itu disebut mendekati perbuatan zina. Misalnya ada seorang perempuan berjalan dia di jalan ini. Dia pakai rok sangat minim. Atau dia pakai baju sangat sempit. Yang ukuran bajunya misalnya M, dia pakai S. Itu namanya memperlihatkan perhiasan. Memperlihatkan perhiasannya itu termasuk dalam ayat jangan kamu dekati perbuatan zina. Wah,
Kalau begitu susah kita Pak Ustadz. Memang susah Pak. Jadi kalau ditanya, gimana seorang perempuan pakai jilbab dia, tapi dia pakai kaos sempit, pakai celana yang sempit, kira-kira sudahkah terpada dia menutup aurat? Jawabannya tidak. Perbuatannya itu mendekati perbuatan zina. Selanjutnya adalah melangkah kepada tempat maksiat. Melangkah ke tempat maksiat, misalnya saya tahu di situ maksiat, kafe misalnya, ada di situ maksiat persis. Kalau di situ sudah ada maksiat di sana. Atau di berangkat ke Bali, ada pantai di situ, udah tahu saya pantai itu bahwasanya manusia di situ hampir tidak pakai baju. Melangkah saya ke situ, itu namanya mendekati zina. Walaupun dengan niat nengok-nengok keadaan lalu duduk ke sana, tapi tahu saya, oh sebelah sana jangan ke situ. Di situ banyak orang yang tidak berpakaian. Tiba-tiba Bapak melangkahkan kaki ke situ, melangkahkan kaki ke tempat satu maksiat yang sudah ada maksiat di sana, maka disebut mendekati perbuatan zina. Kemudian apa lagi? An-nazru, memandang. Memandang. Pandangan apa? An-nazru bis sahwat, melihat dengan hawa nafsu. Seorang tadi duduk dia di sana, tapi calonnya duduk di sana, dipandang dengan pandangan yang ada gairah nafsunya, maka itu disebut perbuatan zina. An-nazru, memandang. Jadi karenanya Bapak Ibu sangat susah. Kemudian adalah al-qublah. Qublah itu artinya mencium. Kemudian al-massu, menyentuh. Jadi kalau memegang orang, yang kita pegang itu perempuan yang bukan muhrim kita, kemudian terjadi perpegangan di situ, disebut mendekati perbuatan zina. Kemudian memandang tadi, termasuk bersalaman kalau ada kosletnya, kecuali yang kita salam itu sudah tidak punya nafsu, tua. Sehingga kata Nabi dalam satu hadis, lebih baik kamu ambil besi yang panas, kamu tusukkan ke jari kamu, ke telapak tangan kamu, ketimbang kamu mengulurkan tangan kamu kepada perempuan untuk bersalapan yang bukan muhrim bagi kamu. Jelas tuh. Kalau kita berbicara konsep agama, ini kan kita berbicara konsep agama kan? Tapi kalau kita berbicara perasaan, oh itu tak ada masalah. Saya bukan koslet, saya biasa-biasa saja. Saya jumpa dengan itu Pak. Di tempat pesta yang saya jumpai itu, yang menyambut perempuan bukan laki-laki, tetap perempuan. Sampai di situ saya tanya, mana pengantinnya? Jawaban Bapak tuh, kami kalau beralek kami Pak, pesta kami, anak kami yang perempuan bukan pajangan. Tahu pajangan Pak? Tak ada disanding di situ. Dipertontonkan ke siapa saja melihat dia. Rupanya mereka tidak ada seperti itu. Ustaz, itu kan ada di sejarah Nabi Nabi itu. Gerakan guna untuk memperkenalkan ke semua orang supaya kalau kita lihat, oh ini perempuan yang supaya kita ganggu nanti di tengah jalan kalau ketemu. Dalam hadis itu aklinun nikah, beritahu kepada orang bahwa anak kita nikah. Memberitahunya Pak. Hah? Nah, Bapak Ibu. Iya. Makanya Pak, minta maaf nih Pak ya.
Kami yang 2 mobil itu, mulai daripada Kerinci sampai ke Pekanbaru, itulah yang diperbincangkan di mobil itu. Kalau seperti ini, elok ndak usah awak datang. Kira-kira, alhamdulillah orang dah azan. Tak apa, nanti kita lanjutkan. Yang pastinya hal seperti itu sudah ada, ya Pak. Cuman kebanyakan kita tidak mau menerima, jengkel kita. Pada dasarnya itulah yang sesuai dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi bersama kita dengarkan pasal dari Bapak Presiden SPB. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua dan demikian pasal hari ini kita tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.